Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemajuan teknologi informasi yang saat ini begitu pesatnya terjadi memberikan banyak manfaat atau bantuan yang begitu besar untuk pengembangan dan pemahaman ilmu-ilmu lainnya. Salah satunya adalah dalam memahami statistika atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi fungsi dari statistika dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Namun demikian, karena Microsoft Excel ini adalah hanya sebagai alat bantu, jadi mau tidak mau siapapun yang memang merasa sudah memiliki kemampuan yang begitu tinggi di dalam Microsoft Excel tidak dapat mengabaikan untuk memahami terlebih dahulu apa konsep-konsep yang ada di statistikanya. Sebaliknya, orang-orang statistika yang memiliki pemahaman tentang statistika yang lebih baik juga harus mampu menambah pengetahuannya di dalam Microsoft Excel. Sehingga dengan demikian antara pemahaman yang baik dan keterampilan menggunakan aplikasi Microsoft Excel itu bisa bersinergi dengan maksimal. Jadi kalau teman-teman nanti membuka video terkait baik dengan konsep bagaimana menyusun tabel distribusi frekuensi, atau misalnya ada video lain juga membahas tentang bagaimana menyusun tabel distribusi frekuensi di dalam Microsoft Excel, alangkah lebih baiknya teman-teman melakukan kolaborasi ataupun terus menambah referensi sehingga dapat mengetahui dengan lebih baik dengan membaca ataupun mendengarkan lebih banyak sumber. Dalam video ini silahkan teman-teman perhatikan untuk pelajari bagaimana kita menyusun tabel distribusi frekuensi secara rinci dari tahap demi tahap dengan bantuan Microsoft Excel secara maksimal. Silahkan untuk diperhatikan dengan seksama. Teman-teman, kita sekarang sudah ada di aplikasi Microsoft Excel. Misalkan kita akan diminta untuk menyajikan data ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Maka tahap pertama yang harus dilakukan adalah kita akan memastikan jumlah data yang dimiliki. Jumlah data kita simbolkan sebagai N sama dengan, kita bisa mempergunakan formula count. Perhatikan, formula count ini adalah kita akan menghitung berapa sel yang berisi angka di dalam range yang kita pilih. Berarti kalau kita pilih mulai dari sel B2 hingga yang terakhir adalah di F21, maka jumlahnya adalah 100. Kalau teman-teman tadi perhatikan, ada juga fungsi atau formula count A. Tapi ingat, count A ini akan menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Pengaruhnya di mana? Coba kita lihat sekarang. Jadi kalau ini kita hitung, hasilnya tetap sama. Hanya nanti permasalahan akan muncul apabila misalnya ini sel ini berisi bukan angka, tapi huruf. Maka ketika pakai count A, maka tetap jumlahnya 100. Sedangkan ketika pakai count tadi yang akan menghitung sel yang benar-benar berisi angka menjadi 99. Atau dalam kondisi lain misalnya angkanya formatnya teks. Jadi ini tidak terbaca nanti meskipun terlihat sebagai angka. Tetapi ternyata sel ini diidentifikasi oleh Excel sebagai teks. Maka jumlah datanya adalah 99. Maka ini salah. Jadi sekali lagi teman-teman untuk menghitung jumlah datanya pergunakanlah fungsi count.
Lalu tahap kedua apa? Tahap kedua kita akan tentukan range. Range dari siapa? Range kumpulan data. Ingat, range itu adalah data terbesar atau maksimal dikurangi data terkecil. Untuk mencari data maksimal kita pakai formula max. Jadi range-nya tetap kita pilih yang tadi. Nah, di dalam Excel ketika rumus di copy ke sel lain dan sel referensi atau yang dipilihnya tidak berubah, maka teman-teman bisa mengunci range itu. Bisa dengan menggunakan F4 atau menulis tanda dolar di depan huruf sama angkanya. Jadi maksimalnya 100. Kemudian untuk minnya kita copy saja sama dengan, tinggal ganti formula max-nya jadi min. Maka hasilnya adalah 22. Dengan demikian range-nya dapat dihitung adalah 100 dikurangi 22 sama dengan 78. Setelah kita memperoleh range dan jumlah data, maka tahap ketiga adalah kita akan menghitung jumlah kelas yang akan dibuat. Untuk jumlah kelas ini teman-teman bisa menggunakan aturan Stargers. Bagi teman-teman yang akan mempelajari lebih dalam lagi, ada video yang saya tuliskan linknya di deskripsi video ini. Itu menjelaskan tentang tahapan dari pembuatan tabel distribusi frekuensi. Video tersebut menjelaskan secara konsep bagaimana tabel distribusi dibuat, baik menggunakan aturan Stargers ataupun dengan pertimbangan lain. Ingat, aturan Stargers berarti ini K, jumlah K sama dengan, rumusnya adalah 1 plus dalam kurung 3,3 kali log n. Log n itu adalah jumlah data tadi, yaitu 100. Maka akan diperoleh 7,6. Nah, dari hasil 7,6 ini, karena jumlah kelas tidak mungkin desimal, maka teman-teman harus bulatkan. Untuk sementara kita pakai pembulatan umum saja. Jadi mengikuti aturan, apabila kurang dari 5 akan dibulatkan kepada angka bulat di bawahnya. Kalau lebih dari 5 berarti akan dibulatkan ke angka bulat yang ada di atasnya. Kita akan bulatkan, kita pilih selnya, kemudian kita harus membuat format. 0 artinya akan menjadi satuan. Kalau minus 1 berarti akan menjadi angka puluhan. Dan kalau angkanya misalnya formatnya 2, berarti itu artinya kita akan membulatkan angka menjadi 2 desimal. Jadi mudahnya kalau 0 itu satuan, kalau minus itu berarti dibulatkan untuk kepuluhan, ratusan dan sebagainya. Kalau angkanya plus berarti akan dibulatkan menjadi beberapa desimal. Jadi kalau 4 artinya bahwa angka tersebut akan dibulatkan menjadi angka dengan 4 desimal. Nah, ini kita pilih 0, maka kita akan peroleh jumlah kelas yang akan kita buat adalah 8. Setelah kita memperoleh jumlah kelasnya, berarti langkah keempat kita akan tentukan panjang kelas. Ingat, panjang kelas itu rumusnya adalah P sama dengan rentang dibagi jumlah kelas. Berdasarkan hasil-hasil sebelumnya, berarti ini range-nya adalah 78 dibagi banyak kelasnya 8. Jadi panjang kelasnya adalah 9,75. Kalau kita bulatkan berarti dengan rumus tadi round, kemudian akan dibuat menjadi satuan. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Ini adalah pembulatan. Langkah selanjutnya kita akan menentukan ujung bawah kelas
interval pertama. Bagaimana caranya? Nah, kita akan buatkan dulu di sini. Misalnya ini interval kelas. Lalu ini interval kelas, biar bagus nanti angkanya, biar bagus tabelnya kita akan buat. Kemudian ini oke. Nah, jadi nanti yang ada di sini adalah ujung-ujung kelas bawah ya. Jadi ada berapa kelas tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sekarang kita akan menentukan ujung bawah untuk kelas interval yang pertama ini. Ingat teman-teman bahwa kita diperbolehkan menggunakan data terkecil untuk ujung bawah kelas interval pertama ini. Ini alternatif pertama bahwa ujung bawah kelas interval pertama adalah 22. Jadi mempergunakan data yang paling kecil di kumpulan data. Apa alternatif kedua? Alternatif kedua, teman-teman bisa mempergunakan data yang lebih kecil dari data terkecil. Kalau data terkecil 22, berarti teman-teman boleh mengambil 21. Boleh juga 20. Boleh 19. Boleh tidak misalnya 13. Boleh tidak 12. Boleh nggak 11. Boleh nggak 10. Boleh nggak angka 1. Nah, acuannya adalah boleh saja dipergunakan angka-angka yang lebih kecil daripada data terkecil, asal selisihnya lebih kecil daripada panjang kelas. Ingat, panjang kelasnya adalah 10. Mari kita lihat selisihnya berapa. 21 dengan 22 atau data terkecil ini. Kita kunci, kemudian kita kurangkan, selisihnya 1. Jadi 21 boleh dipakai. Boleh tidak 20? Karena selisihnya hanya 2 dengan data terkecil, berarti itu masih lebih kecil dari panjang kelas yang 10. Kalau 19 masih boleh karena 3. 13, 9 masih boleh. 12 tidak boleh karena sudah sama dengan panjang kelas. Kalau 11 tidak boleh. 10 tidak boleh karena hasilnya 12. Apalagi 1 yang selisihnya 21 dengan 22. Jadi yang boleh itu hanya sampai angka di 13. Misalkan kita ambil ujung bawah kelas interval pertamanya adalah 22. Berarti ujung bawah kelas kedua berapa? Perhatikan sekarang. Panjang kelas adalah 10. Panjang kelas ini merupakan selisih positif antara dua ujung kelas berurutan. Berarti kalau di sini 22, maka ujung kelas berikutnya berarti adalah 22 plus 10. Kita kunci berarti 32. Kita kopikan di sini berarti sampai ke 92. Lalu kemudian untuk ujung atas kelas pertama bagaimana? Karena kita akan menggunakannya dalam presisi satuan, maka ini tinggal di 32 dikurangi 1. 31 dan seterusnya. 91. Nah, perhatikan sekarang untuk ujung atas kelas interval ke-8 berapa yang akan kita pakai? Ya, jadi panjang kelas itu selain juga dapat dihitung dari selisih ujung bawah kelas, juga bisa dihitung dari ujung atas kelas. Berarti ini sama dengan 91 ditambah 10. Ingat, karena data maksimal kita hanya 100, kita akan pakai 100. Tapi kalaupun teman-teman akan tetap menggunakan 101, tidak akan menjadi masalah. Hanya saja kalau datanya adalah sudah jelas seperti angka atau nilai yang diperoleh siswa dalam ujian, karena angka maksimalnya 100,
9-nya itu bisa dituliskan 100. Tapi anggaplah ini data untuk bentuk-bentuk lain. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menghitung frekuensinya? Nah, oke, teman-teman, pilih dulu semua range dari kelas 1 sampai kelas 8. Kemudian kita tulis frekuensi. Ada formulanya. Teman-teman pilih data array-nya, berarti ini ya, data list datanya. Kemudian bin array adalah batas-batas yang akan menghitung frekuensi tersebut. Untuk tabel distribusi frekuensi ini kita pakai ini. Berarti nanti akan dihitung berapa banyak data yang besarnya lebih kecil atau sama dengan 31. Kemudian akan dihitung pada kelas kedua yang lebih besar dari 31 sampai dengan 41 dan seterusnya. Kalau teman-teman sudah menuliskan seperti ini, maka pakai Shift, Ctrl, Enter. Nah, ini sudah terisi semua. Ya, jadi kalau teman-teman ingin memastikan berapa jumlahnya, kita lihat. Kita bold, ini kita sum. Maka jumlahnya adalah 100. Berarti kita sudah selesai dan sudah mempunyai tabel distribusi frekuensi. Biar agak sedikit bagus, biar saya kita tambah kosmetiknya sedikit. Interval kelas, berarti ini adalah untuk kelasnya. Oke, jumlahnya adalah 100. Apakah ada cara lain untuk menghitung frekuensinya? Cara yang dapat kita pergunakan adalah kita menghitung pakai COUNTIF. Jadi COUNTIF, kita pilih range datanya, kita kunci, kemudian kita pakai kriterianya. Kriterianya adalah lebih kecil sama dengan, kita pakai tanda petik lagi, tapi ini harus ditambah tanda gabung, kemudian kita pilih batasnya yaitu 31. Ini akan menghitung berapa jumlah data yang lebih kecil sama dengan 31. 19, benar ya. Nah, kita akan kopikan. Berarti yang kedua ini adalah menghitung berapa jumlah data yang lebih kecil sama dengan 41. Terus berarti yang ini adalah jumlah data yang lebih kecil sama dengan 51. Berarti 40 ini adalah jumlah data yang lebih kecil sama dengan 51. Seterusnya, berarti kalau sampai dengan 101 harusnya maksimal 100, benar ya. Jadi ini sebenarnya adalah frekuensi untuk menunjukkan jumlah data yang lebih kecil dari ujung atas kelas. Karena ini boleh kita sebut sebagai kumulatif, maka untuk frekuensi kelas masing-masing dapat kita hitung. Kalau 19 berarti ini 19, berarti kalau yang kedua berarti jumlah yang lebih kecil sama dengan 41 dikurangi jumlah yang lebih kecil sama dengan 31, ini 10. Selanjutnya sama, berarti ini 11 dan seterusnya akhirnya sama. Jadi teman-teman sekali lagi dapat menggunakan alternatif yang kedua ini. Nah, itulah bahasan kita mengenai bagaimana menyusun tabel distribusi frekuensi dengan mengoptimalkan kemampuan Excel yang kita miliki. Mudah-mudahan teman-teman sudah dapat
mengambil sesuatu yang bermanfaat dari video ini, dan saya sarankan juga teman-teman mempelajari dari sumber-sumber lain sehingga dapat melakukan perbandingan atau minimal bisa memperkaya pemahaman teman-teman atas penyusunan tabel distribusi frekuensi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar bagi teman-teman, dan jika memang merasakan ada manfaatnya, silakan untuk terus disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara ini, ilmu yang kita peroleh sekecil apapun di video ini dapat menjadi ilmu barokah bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilafan dalam video ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.